Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, masih kita bahas untuk mulhaq bil musanna ataupun nanti jamak mudzakkar salim dan juga mulhaqatnya. Kita masih membahas tentang kata kila, ya, kata kila dan kata kilta. Masih membahas tentang kata kila dan kilta. Mungkin saya baca dari awal perkataan Ibnu Hisham di halaman 45. Qauluhu Ibnu Hisham mengatakan wakila wakilta ma'ad dhamiri kal musanna. Kata kila dan kilta apabila dia diidhofahkan ke dhamir maka dia di-i'rab sebagaimana isim musanna. Artinya kata kila dan kilta ini merupakan kata-kata yang statusnya mulhaq bil musanna. Lamma dzakara al-musanna dzakara mulhaqatihi. Ketika beliau sebutkan isim musanna maka beliau yaitu Ibnu Hisham sebutkan isim-isim yang mulhaq dengan isim musanna. Wahya lati la yantabiqu 'alaiha at-ta'rifu kama taqaddama, yaitu isim-isim yang tidak bisa diterapkan padanya definisi isim musanna kama taqaddama sebagaimana definisi ataupun penjelasan yang telah lewat. Wahya arba'atun, dan kata tersebut ada 4, yaitu kata kila, kata kilta, isnani dan isnatani. Amma kila wa kilta, adapun untuk kata kila dan kilta sendiri, fahuma maka keduanya minal asma'il mulazimati lil idhofati. Di antara dia merupakan di antara isim-isim yang senantiasa diidhofahkan ke kata yang lain. Walahuma halatani, dan keduanya ada dua keadaan, memiliki dua keadaan atau memiliki dua kondisi. Al-ula, keadaan yang pertama adalah an yudhofa ila dhamiri, di mana keduanya diidhofahkan ke dhamir. Kalau dia diidhofahkan ke dhamir, fayu'rabani i'rabal musanna. Kedua kata ini yaitu kata kila dan kilta di-i'rab sebagaimana i'rab isim musanna. Contohnya adalah ittafaqas syarikani kilahuma. Kedua sekutu dagang itu bersepakat kilahuma keduanya. Kharajatil bintani kiltahuma. Telah keluar al-bintani kedua anak perempuan itu kiltahuma kedua-duanya. Ra'aitu thalibaini kilaihima. Saya melihat dua siswa itu kilaihima keduanya. Ra'aitul ukhtaini kiltaihima. Saya melihat kedua saudari itu kiltaihima kedua-duanya. Burra biwalidaika kilaihima. Nah, berbuat baiklah atau berbaktilah kepada kedua orang tuamu kilaihima kedua-duanya. Salamtu alal kholataini kiltaihima. Kiltaihima. Saya mengucapkan salam kepada kedua bibi itu kiltaihima kedua-duanya. Fa kilahuma, maka kata kilahuma, kata kila di sini berkedudukan sebagai taukidun ma'nawiyun, taukid ma'nawi. Lima qablahu, untuk kata yang terletak sebelumnya. Marfu'un misluhu, dia marfu semisal kata sebelumnya atau semisal kata yang ditaukid. Wa alamatu raf'ihi al-alifu. Tanda rofaknya adalah alif. Li'annahu mulhaqun bil musanna, karena dia termasuk kata yang statusnya mulhaq bil musanna, disamakan statusnya dengan isim musanna. Kemudian pada kilahuma di sini ada dhamir huma. Wal ha'u mudhafun ilaih. Maka huruf ha di sini dia mudhaf ilaih. Wa ma ya huma, ma-nya di sini alamat tasniyah, tanda ganda. Ya, tanda bahwasanya itu adalah dhamir untuk ganda. Namun boleh kita jadikan satu, ya huma, ya, dhamir. Ya, dhamirun mabniun fi mahalli jarin mudhafun ilaih juga boleh. Atau mau dipartisi lagi sebagaimana pensyarah di sini pun boleh. Namun apabila ya, kita pilih lebih mudahnya, nggak usah dipartisi, langsung saja kita katakan huma, ya, dhamirun muttasilun mabniun fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Nah, seperti itu pun tidak masalah. Adapun untuk kilaihima, ya,
Ini bentuk mansub atau majrur dari kilahuma. Wa kilaihima, adapun kata kilaihima mansubun bil ya'i. Dia mansub, tandanya adalah ya. Nah, kilai. Kemudian pada contoh yang diberikan oleh pensarah di paragraf sebelumnya, burro biwalidaiki kilaihima, maka kata kilaihima di sini dia sebagai taukid dari kata walidaika. Nah, dan di sini dia majrurun bil ya'i. Dia majrur dengan tanda ya. Asaniyatu, adapun keadaan yang kedua adalah an yudhafa ilal ismi dzahiri, di mana keduanya yaitu kata kila dan kata kilta diidhofahkan ke isim zahir. Fatalzamuhuma al-alifu. Maka dalam keadaan ini alif senantiasa menyertai keduanya. Nah, maka keduanya ini senantiasa harus pakai dalam bentuk alifnya, tidak dengan bentuk ya-nya. Fayu'rabani i'rabal ismi al-maksuri. Sehingga keduanya ini di-i'rab sebagaimana i'rab isim maksur. Wadzalika bil harakatil muqaddarati, yaitu dengan tanda i'rab harokat yang muqaddarah. Maka sebagaimana isim maksur yang marfu dengan dhammah muqaddarah, mansub dengan fathah muqaddarah, majrur dengan kasrah muqaddarah, maka untuk kata kila dan kilta apabila dia diidhofahkan ke isim zahir pun disikapi demikian. Nahwu contohnya adalah dalam kalimat jaa kila ar-rajulaini. Jaa kila ar-rajulaini. Telah datang kedua laki-laki itu. Ra'aitu kila ar-rajulaini. Saya melihat kedua laki-laki itu. Marartu bi kila ar-rajulaini. Saya melewati atau saya berpapasan dengan kedua laki-laki itu. Fakila, maka kata kila pada contoh yang pertama, yaitu ja'a kila ar-rajulaini, fa'ilun, dia berkedudukan sebagai fa'il. Marfu'un, i'rabnya marfu'. Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun. Tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah, dhammah yang dilesapkan alal alifi. Yang seharusnya dhammahnya ini muncul pada huruf alif. Ya kila, ya pada kata kila ada alifnya, atau ya ada kata kila ada alifnya. Maka ini harusnya dhammahnya muncul pada alif. Cuma di sini karena alif tidak menerima harokat, maka di sini dhammahnya ditakdirkan, dimuqaddarahkan. Mana amin zuhuriha at-ta'adzuru. Faktor yang mencegah dari nampaknya dhammah ini adalah at-ta'adzuru. Ya, adanya uzur ataupun adanya penghalang untuk muncul, yaitu karena alif tidak bisa menerima harokat. Wakadha yuqalu fi halatain nasbi wal jarri. Dan seperti itu pula kita katakan pada kedua keadaannya, yaitu ketika dia mansub dan ketika dia majrur. Maksudnya adalah ketika mansub tandanya dengan fathah muqaddarah, kemudian ketika majrur dengan tanda kasrah muqaddarah. Wa hadhil halatu tufhamu min kalamil musannifi. Dan keadaan ini itu bisa kita pahami dari perkataan penulis. Li'annahu lamma qala. Karena beliau, yaitu Ibnu Hisham, ketika beliau katakan ma'ad dhamiri kal musanna, untuk kata kila dan kilta, ketika dia ma'ad dhamir, bersama dengan dhamir. Maksudnya adalah ketika dia diidhafakan dengan dhamir kal musanna, maka di-i'rab sebagaimana isim musanna. Maka dengan kalimat ini ulima diketahui annahuma, bahwasanya keduanya ma'al ismi dhahiri, kalau bersama dengan isim dhahir alias diidhofahkan ke isim dhahir, laisa kadzalika. Maka keduanya tidak dalam keadaan seperti itu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika dia diidhofahkan ke isim dhahir, tidak disikapi sebagaimana i'rab pada isim musanna. Maka ini menunjukkan apa? Mafhum mukhalafah. Nah, kalau disampaikan kalau sama dhamir itu seperti isim musanna, nah, sebaliknya, berarti kalau tidak sama dhamir berarti tidak seperti isim musanna. Wa ila, jika tidak demikian, lam yakun li takhsisid dhamiri faidah. Jika tidak kita pahami demikian, maka
pengkhususan nyambung sama dhamir yang disampaikan oleh penulis di sini tidak ada faedahnya sama sekali. Ya, karena di sini musannif yaitu Ibnu Hisham mengkhususkan kalau sama dhamir, nah, maka dia sama seperti isim musanna dari sisi i'rabnya. Ini ditaksis, dikhususkan di sini. Nah, kalau seandainya enggak seperti ini, kemudian dianggap sama isim dhohir pun sama di i'rab seperti isim musanna, ya di sini tidak ada faedahnya untuk Ibnu Hisham mengatakan demikian. Baik, ringkasnya Pak, untuk kata kila dan kata kilta, maka apabila dia diidhofahkan ke dhamir, maka dia berkedudukan sebagai taukid. Ya, dia berkedudukan sebagai taukid untuk kata sebelumnya. Taukidnya adalah taukid maknawi, dan dia kita i'rab sebagaimana i'rab isim musanna, rafa dengan alif, nasab dan jar dengan ya. Namun apabila kita idhofahkan ke isim zahir, maka kata kila dan kata kilta tidak berkedudukan sebagai taukid. Tidak berkedudukan sebagai taukid. Lalu kedudukannya sebagai apa? Ya tergantung dia posisinya di dalam kalimat apa. Boleh jadi sebagai fa'il, sebagai maf'ul bih, ataupun dia majrur karena adanya huruf jar. Dan kita i'rab sebagaimana i'rab isim maksur, yaitu dengan dhammah muqaddarah ketika rafa, nasab dengan fathah muqaddarah, kemudian jar dengan kasrah muqaddarah. Maka itu adalah keadaan kata kila dan kata kilta, baik ketika dia diidhofahkan ke isim dhamir ataupun ke isim dhahir. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan tentang kata isnani dan isnatani. Qauluhu Ibnu Hisham mengatakan wa kadza isnani wasnatani mutlaqan wa in rukiba. Begitu pula untuk kata isnani dan isnatani. Ya, isnani artinya dua, adapun untuk kata isnatani ini bentuk muannas dari kata isnani. Mutlaqan secara mutlak. Maksudnya adalah tidak ada syarat untuk kata isnani dan isnatani. Ini secara mutlak tanpa ada syarat dalam keadaan apapun. Kedua kata ini di-i'rab sebagaimana i'rab isim musanna, rafa dengan alif, nasab dan jar dengan ya. Wa in rukiba, meskipun dia digabungkan dengan kata yang lain. Artinya apa? Artinya untuk kata isnani ataupun isnatani, ketika dalam keadaan sendirian, ataupun ketika digabungkan dengan kata yang lain, 12 misalkan, kemudian 22 ataupun yang lainnya, maka ini dia di-i'rab sama sebagaimana isim musanna. Qala syarih hafizahullah ta'ala, zakara as-salisa war-rabi'ah. Maka di sini Ibnu Hisham menyebutkan poin yang ketiga dan poin yang keempat, atau kata yang ketiga dan kata yang keempat, mimma yulhaqu bil musanna, yang termasuk kata-kata yang dimulhaqkan dengan isim musanna, statusnya disamakan dengan isim musanna, wa huma isnani wasnatani, yaitu kata isnani dan kata isnatani. Fa yu'rabani i'rabal musanna mutlaqan. Maka kedua kata ini di-i'rab sebagaimana i'rab isim musanna mutlaqa, secara mutlak. Ai maksudnya adalah bisa syartin, ya, tanpa adanya satu syarat pun. Sawaun, baik kana mufradaini, baik keduanya ini mufradaini dalam keadaan sendirian, terpisah dari kata yang lain, ya, tidak digabungkan dengan kata yang lain. Ai maksudnya adalah ghaira mudhafaini, tanpa diidhofahkan atau digandengkan pada kata yang lain. Wa huwa al-ghalibu, dan ini adalah keadaan seringnya. Contohnya adalah dalam kalimat hadara fil masjidi isnatani. Hadara telah hadir fil masjidi, di masjid itu, isnatani dua orang. Telah hadir di masjid itu dua orang. Kemudian dalam kalimat ro'aitus natain, ro'aitus naini, saya melihat isnaini dua orang. Salam tu ala naini, saya mengucapkan salam kepada dua orang. Maka kata isnani pada contoh kalimat yang pertama, hadara fil masjid isnan, ya, berkedudukan sebagai fa'ilun. Fa'il marfu'un bil alifi, dia marfu' dengan tanda alif. Li'annahu mulhaqun bil musanna, karena dia merupakan isim yang mulhaq dengan isim musanna. Distatuskan sama dengan isim musanna. Adapun untuk contoh yang kedua ataupun contoh yang ketiga, yaitu
Ra'aitu isnaini, kemudian salamtu ala isnain untuk contoh yang kedua, maka dia isnainnya di sini adalah mansub dengan tanda ya. Kemudian pada contoh yang ketiga, salamtu ala isnaini, isnainnya di sini adalah majrur dengan tanda ya. Au kana mudhofaini, atau ketika keduanya, itu kata isnani ataupun isnatani, mudhofaini digandengkan dengan kata yang lain. Ya, atau diidofahkan ke kata yang lain. Contohnya dalam kalimat hada isna zaidin. Hada isna zaidin. Hadani isna zaidin. Nah, ini adalah dua zaid. Ini adalah dua zaid. Maka hadani di sini adalah isim isyarah marfu'un. Jadi isim isyarah mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu. Karena hadani di sini adalah di antara isim isyarah yang dia mu'rab menurut sebagian atau mayoritas ulama ya, dalam bahasa Arab. Meskipun ada sebagian yang lain ini mengatakan mabni, ya, tapi yang tepat ini adalah mu'rab. Kemudian untuk kata isna di sini sebagaimana disampaikan oleh Pensaro di sini, fa isna khobarun. Adapun untuk kata isnanya di sini berkedudukan sebagai khobar. Marfu'un bil alifi, dia marfu' dengan tanda alif. Adapun kata zaidinnya di sini mudhafun ilaih, ya, berkedudukan sebagai mudhaf ilaih. Wa kadza in kana murakkabaini. Dan seperti ini pula atau seperti itu pula ketika dia tarkib, ya, digabungkan, digandengkan dengan kata yang lain. Nah, itu maksudnya adalah ini mengisyaratkan ke adat murakkabah. Ya, ke adat murakkabah, yaitu bilangan dari 11 sampai 19. Itu dinamakan dengan adat murakkabah. Maka di situ ada 12, 11, 12. Gimana kalau bilangan duanya ini bentuknya adat murakkabah? Nah, yaitu 12. Apakah di i'rab sebagaimana i'rab isim musanna? Jawabannya iya. Wa kadza in kana murakkabaini, dan begitu pula ketika dia ditarkib, digandingkan dengan kata yang lain. Contohnya dalam kalimat hadara fil fasli isna asyara taliban. Hadir di kelas itu isna asyara 12 taliban siswa. Maka kata hadara di sini adalah fi'il madhi, kemudian fil fasli ini adalah susunan jar majrur, kemudian kata isna, ya, ini sebagai fa'il. Nah, kemudian asyar di sini tidak ada kedudukannya. Kemudian taliban sebagai mansub, sebagai tamyiz. Ringkasnya demikian. Sebagaimana nanti yang disampaikan oleh Pensaro. Kemudian contoh yang lain misalkan dalam kalimat ra'aitu isnai asyara taliban. Ra'aitu, saya melihat, isnai asyara. Ya, asyaranya tetap dibaca asyara. Karena dia mabni. Ya, atas fathah dibaca asyara. Saya melihat 12 siswa. Dakhaltu ala isnai asyara taliban. Saya masuk menemui 12 siswa. Fa isna, maka kata isna pada contoh kalimat tadi, ya isna asyara taliban, fa'ilun, dia berkedudukan sebagai fa'il. Marfu'un bil alifi, dia marfu' dengan tanda alif. Li'annahu mulhaqun bil musanna, karena dia merupakan isim yang mulhaq dengan isim musanna, distatuskan sama dengan isim musanna. Adapun kata asyaranya sendiri, ya, kata asyara di sini mabniun alal fathi, dia mabni atas fathah, la mahalla lahu, dia tidak punya kedudukan apapun dalam i'rab. Nah, dan ini kita berlakukan pula untuk contoh yang kedua dan contoh yang ketiga. Contoh kalimat yang kedua, ra'aitu isnai asyara taliban. Maka kata ra'aitu di sini adalah fi'il dan fa'il. Kemudian kata isnai asyara, ya, isnainya di sini mansub, berkedudukan sebagai maf'ul bih, mansubnya dengan tanda ya. Adapun kata asyara di sini dia mabni atas fathah, tidak punya kedudukan dalam i'rab. Adapun kata talibannya di sini dia mansub sebagai tamyiz. Kemudian untuk contoh kalimat yang ketiga, dakhaltu ala isnai asyara taliban. Dakhaltu di sini dia fi'il dan fa'il. Kemudian alanya di sini adalah harfu jar. Kemudian kata isnainya di sini adalah majrur karena adanya huruf jar ala. Majrurnya dengan tanda ya. Kemudian kata asyara di sini mabni atas fathah, tidak ada kedudukan dalam i'rab.
tidak punya kedudukan dalam i'rab, kemudian kata taliban mansub sebagai tamyiz. Maka untuk kata isnani ataupun isnatani, baik ketika dia sendirian ataupun diidhofahkan ataupun dibentuk jadi tarkib, yaitu a'dad murakkabah, tetap dia di i'rab sebagaimana model i'rab isim musanna rafa dengan alif, nasab dan majrur dengan tanda ya. Mutlak, secara mutlak tidak ada syarat apapun. Beralih ke pembahasan berikutnya, yaitu kata-kata yang mulhaq bijam'il mudzakari salim. Silakan dibaca untuk kata ulu, kemudian kata isruna wa akhwatuhu. Ibnu Hisham mengatakan wa ulu wa isruna wa akhwatuhu. Kemudian kata ulu, kemudian kata isruna dan juga teman-temannya atau saudari-saudarinya. Lamma dzakara jam'al mudzakkari as-salima, ketika beliau sampaikan jamak mudzakkar salim, ketika beliau sudah sampaikan jamak mudzakkar salim di penjelasan sebelumnya, syara'a fi dzikri mulhaqatihi. Maka di sini beliau syara'a, mulai fi dzikri menyebutkan mulhaqatihi, kata-kata yang statusnya mulhaq bi jam'i mudzakkar salim. Kata-kata yang distatuskan sebagai jamak mudzakkar salim, distatuskan sama dengan jamak mudzakkar salim. Meskipun tidak terpenuhi syarat jamak mudzakkar salim, tapi karena i'rabnya sama dengan jamak mudzakkar salim, maka kemudian disamakan. Wa hiya allati la yantabiqu 'alaiha at-ta'rifu, yaitu kata-kata yang tidak bisa diterapkan padanya at-ta'rif, definisi jamak mudzakkar salim. Walam tatahaqqaq fiha asyurutu, dan tidak terpenuhi padanya asyurutu, syarat-syarat jamak mudzakkar salim. Walakinnaha, akan tetapi dia tu'rabu di i'rabahu, i'rab jamak mudzakkar salim, rafa dengan waw, nasab dan jar dengan ya. Wa dzalika anna alladhi yujma'u minal kalimati jam'an mudzakkaran saliman naw'ani. Karena hal tersebut adalah karena kata yang kata-kata yang dijamak dengan bentuk jamak mudzakkar salim itu ada dua jenis. Kata-kata yang dijamak menjadi bentuk jamak mudzakkar salim itu ada dua jenis. Al-awwalu, yang pertama adalah kata-kata yang berkategori al-alamu, alam, nama. Nama-nama yang ketika dijamak jadi jamak mudzakkar salim. Contohnya adalah dalam kalimat hadara al-muhammaduna. Telah hadir al-muhammaduna, orang-orang yang bernama Muhammad. Maka di sini kata hadara ini fi'il madhi, kemudian kata al-muhammaduna marfu' sebagai fa'il. Dan di sini bentuknya jamak mudzakkar salim. Dia jamak mudzakkar salim dari kata Muhammad, nama orang. Bi khilafi rajulin. Ini berbeda dengan kata rajul. Karena rajul ini bukan nama orang. Fala yujma'u. Maka kata rajul ini tidak dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Kemudian malam yusaghharu, sepanjang dia tidak ditasghir. Maka kata rajul ini dia tidak dijamak dengan bentuk jamak mudzakkar salim sepanjang dia tidak ditasghir. Fa in sughira, namun apabila kata rajul ini ditasghir, jaza jam'uhu, maka boleh dijamak dengan jadi jamak mudzakkar salim. Contohnya adalah contohnya menjadi rujailuna, para laki-laki yang banci. Kalau terjemah kasarnya, para laki-laki yang banci. Ini kata rujail, rujailun itu tasghir atau bentuk tasghir dari kata rajul. Dan kata rujail ini tasghir dari kata rajul dengan tujuan apa? Menghina ataupun menyindir, ya, menghina, tahkir, merendahkan. Diragukan status kelelakiannya. Maka kategori yang pertama adalah nama, ya, nama-nama mudzakkar. Nama-nama mudzakkar, kalau boleh kita tambahkan nama-nama mudzakkar yang tidak diakhiri tak marbuthah. Nama-nama mudzakkar yang tidak diakhiri tak marbuthah, maka ini bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Adapun untuk nama jenis, ya, kalau boleh kita bahasakan dengan bahasa umum, nama jenis rajul, ya, laki-laki.
Kemudian waladun, anak laki-laki, ini nama jenis, bukan nama orangnya, bukan nama personnya. Maka ini tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim sepanjang tidak ditazhir. Sepanjang tidak ditazhir. Kalau ditazhir maka bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Itu yang pertama, alam, nama, itu nama orang. Kemudian asani yang kedua adalah asifatu, sifat atau wasaf. Dan perlu kita ingat lagi bahwasanya yang dimaksud dengan sifat ataupun wasaf dalam ilmu nahwu, dalam ilmu nahwu itu ataupun dalam kaidah bahasa Arab itu perlu dibedakan antara mana istilah sifat yang dia maksudnya adalah na'at, yaitu kedudukan kata dalam kalimat. Kedudukan kata dalam kalimat. Misalkan hadza rajulun shalihun, ini adalah seorang laki-laki yang soleh. Maka kata sholih di sini dia sifat dari kata rajul. Nama yang dimaksud dengan sifat di sini maksudnya adalah na'at, yaitu kedudukan kata dalam kalimat. Karena kata ini menjadi sifat untuk kata sebelumnya, maka dia sifat atau na'at. Dan kata atau istilah wasaf ataupun sifat yang ini maksudnya adalah semua kata. Semua kata yang dia berpola isim fa'il, isim maf'ul atau derivatnya. Semua kata yang berpola sigo isim fa'il, isim maf'ul ataupun derivatnya. Kalau saya bilang derivat berarti termasuk di dalamnya ada sigo mubalaghah, sifat musyabbah ataupun yang lainnya. Dan itu yang dimaksudkan di sini. Dan kalau kita dengar kata wasaf ataupun sifat, itu maksudnya adalah sifatnya plus pemilik sifat. Nah, sifatnya plus pemilik sifat. Nah, misalkan kata sholihun, misalkan kata sholihun. Kata sholihun dia termasuk dalam kategori sighah isim fa'il. Nah, maka dia wasaf ataupun sifat. Dan kata sholihun itu menunjukkan pada sifat sekaligus pemilik sifat. Menunjukkan sifat solihnya, menunjukkan sifat soluhanya, baiknya, plus orangnya, plus benda pemilik sifat. Karena antara pada asalnya antara benda, antara sifat dengan bendanya ini segandeng, bergandengan. Karena tidak ada sifat yang dia berdiri sendiri. Pasti dia gandeng melekat pada pemilik sifatnya. Asani, kembali ke permasalahan. Asani yang kedua adalah sifat atau wasaf. Kalau kita bilang sifat ataupun wasaf yang bisa dijadikan jamak mudzakkar salim, sekali lagi yang otomatis terbetik dalam pikiran kita itu imma dia isim fa'il, isim maf'ul ataupun derivatnya. Contohnya dalam kalimat la tuzghi ilal kadzibina. La janganlah tuzghi engkau dengarkan. Nah, jangan engkau dengarkan ilal kadzibin, para pembohong itu. Nah, jangan engkau dengarkan para pembohong itu. Maka la-nya di sini adalah huruf, ya, dia la nahiyah, kemudian kata tuzghi. Nah, ini adalah fi'il mudhari madzum karena adanya la nahiyah. Madzumnya dengan tanda hatful akhir, yaitu menghapus huruf ya-nya. Aslinya tuzghi, ada ya-nya di akhirnya, cuman karena ada la nahiyah maka dia madzum dengan menghilangkan huruf ilah. Kemudian ilah huruf jar, kemudian al-kadzibin ini majrur dengan tanda ya. Karena dia merupakan jamak mudzakkar salim. Apa yang dimaksud dengan sifat di sini ataupun wasaf di sini sebagaimana disampaikan oleh pensarah wal muradu biha, yang dimaksud dengan sifat ataupun wasaf di sini adalah semua kata yang atau semua isim yang dalam menunjukkan ala maknan wa zatin, atas maknan. Maknan ini terjemah bebas dalam bahasa kita ya kurang lebih sifat. Menunjukkan atas maknan yaitu sifat, wa zatin dan zatnya yaitu pemilik sifat. Misalkan kata qari'un, kata qari itu ada maknan, ada sifat. Yaitu membaca, ada sifat itu membaca. Dan juga ada pelakunya, yaitu
person yang membaca. Qori artinya pembaca. Maka ada sifat dan juga ada pemilik sifat. Maka itu dimaksud dengan wasaf atau sifat di sini. Maka ada dua kategori kata yang bisa kita jadikan jamak mudzakkar salim. Yang pertama adalah kata yang berkategori alam. Yang kedua adalah kata yang berkategori wasaf ataupun sifat. Sekarang kita akan bahas tentang syarat alam yang bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Wa syartul alami arba'atun. Syarat alam untuk bisa menjadi jamak mudzakkar salim itu ada 4. Yang pertama adalah an yakuna li mudzakkarin. Dia merupakan nama untuk mudzakkar. Fa in kana li muannatsin, apabila dia nama untuk muannas, contohnya adalah nama Zainab, lam yujma', maka dia tidak bisa dijamak jadi jamak mudzakkar salim. Syarat yang kedua, an yakuna li akilin. Dia merupakan nama untuk yang berakal. Fa in kana li ghairi akil, apabila dia nama untuk sesuatu yang tidak berakal, contohnya adalah lahik. Ya, lahikun. Lahik ini adalah nama kuda. Nah, yaitu lebih tepatnya kuda yang kurus. Ya, kuda yang kurus. Ini dijuluki dalam bahasa Arab, dijuluki dengan lahik. Kuda yang kurus. Ini nama untuk kuda. Alaman ala farsin. Suatu nama untuk kuda. Lam yujma, maka tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Kemudian syarat yang ketiga, an yakuna khaliyan minat ta. Dia tidak mengandung tak marbutoh. Fa in kana fihi ta'un, apabila dia mengandung tak marbutoh, contohnya adalah nama orang Tolhah. Ka Tolhata atau Tolhatu, lam yujma, maka tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Kemudian yang keempat, an yakuna khaliyan minat tarkibi. Ya, tidak ditargib, tidak ditarkib. Fa in kana murakkaban, apabila dia ditarkib menjadi tarkib mazji, ya, contohnya adalah kata ba'labak, ya, dia merupakan tarkib masji. Tarkib masji, ingat tarkib masji itu merupakan tarkib, yaitu susunan kata, cuman asal nyampur, tidak menggunakan tarkib dalam faedah na'at man'ut atau tarkib wasfi, tidak pula tarkib idofi, ya, tidak menggunakan kaidah-kaidah tarkib ini, dia cuma asal nyampur saja. Ada dua kata kemudian dicampur tanpa ada kaidah apapun. Tarkib masji. Maka apabila nama tersebut sebenarnya merupakan tarkib masji, gabungan dari dua kata atau lebih, tapi asal gabung saja, contohnya adalah kata ba'labak dari kata ba'lun dan bak, lam yujma, tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Maka untuk nama, untuk bisa dijadikan jamak mudzakkar salim harus terpenuhi 4 syarat. Yang pertama adalah namanya untuk mudzakkar, berakal, tidak mengandung tak marbutoh, dan tidak berupa tarkib masji. Adapun untuk wasaf ataupun sifat sendiri, maka syaratnya ada 6. Untuk bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Yang pertama adalah antakuna li mudzakkarin. Wasaf ataupun sifatnya tersebut adalah sifat untuk mudzakkar. Fa in kanat li muannatsin, apabila sifatnya tersebut adalah untuk muannas, atau khusus untuk muannas meskipun nggak ada tak marbutoh, contohnya adalah kata haidun. Haid meskipun tidak ada tak marbutoh ini untuk muannas. Kenapa? Karena sifat khusus untuk muannas, artinya wanita haid. Maka lam tujma, maka tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Syarat yang kedua adalah antakuna li akilin. Sifatnya adalah untuk yang berakal. Fa in kanat li ghairi akilin, apabila dia merupakan sifat untuk sesuatu yang tidak berakal. Contohnya adalah kata sabik, ya sabikun, sifatun li farsin. Ini merupakan salah satu sifat untuk kuda. Sabik artinya adalah kuda yang cepat. Sabik artinya adalah kuda yang cepat. Maka ini sifat khusus untuk kuda. Dan kuda tidak berakal, lam tujma, maka tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Kemudian yang ketiga, antakuna khaliyatan min ta'it ta'nisi, tidak mengandung tak ta'nis, yaitu tak marbutoh. Fa in kanat ghairu khaliyatin, apabila dia tidak terlepas dari tak marbutoh, artinya dia mengandung tak marbutoh, contohnya adalah kata qaimatun lam tujma, maka tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim.
Kemudian syarat yang keempat. Alla takuna min babi af'alu fa'la'u. Tidak termasuk dalam kata-kata dalam bab af'alu fa'la'u. Tidak termasuk dalam kata-kata yang dia bentuk mudzakarnya af'alu, kemudian bentuk muannasnya fa'la'u. Fa in kanat min babi af'alu alladhi muannatsuhu fa'la'u lam tujma. Apabila dia termasuk kata-kata yang mudzakarnya af'alu, kemudian muannasnya berbentuk fa'la'u, maka lam tujma, tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Contohnya apa? Contohnya adalah kata akhdar. Akhdaru, akhdar artinya hijau. Af'alu. Apa bentuk mu'annas dari akhdar? Khadra'u. Khadra. Akhdar ini bentuk mudzakarnya, khadra bentuk mu'annasnya. Nah, apabila isim tersebut termasuk dalam bab ini, mudzakarnya af'alu, mu'annasnya fa'la'u, maka dia tidak boleh jadi jamak mudzakkar salim. Syarat berikutnya yang kelima adalah alla takuna min babi fa'lanu fa'la. Kata tersebut tidak termasuk dalam kata yang berkategori dalam bab fa'lanu fa'la. Ketika mudzakkar dia bentuknya fa'lanu, ketika muannas bentuknya fa'la. Fa in kanat min babi fa'lanul ladzi muannatsuhu fa'la lam tujma. Apabila dia termasuk kata yang dia mudzakarnya fa'lanu kemudian muannasnya berbentuk fa'la, maka tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Contohnya apa? Contohnya adalah kata syab'an. Syab'anu. Kata syab'anu ini untuk mudzakkar, artinya laki-laki yang kenyang. Nah, bentuk muannasnya apa? Syab'a. Syab'a artinya adalah perempuan yang kenyang. Maka untuk kata-kata yang dia mudzakarnya fa'lanu, muannasnya fa'la, maka dia tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Kemudian syarat yang berikutnya yang keenam, alla takuna mimma yastawi fihi al-mudzakkaru wal muannatsu. Ya, dia tidak termasuk kata-kata yang sama mudzakkar muannasnya, yang sama mudzakkar muannasnya. Artinya apa? Bisa digunakan untuk mudzakkar, bisa digunakan untuk muannas. Fa in kanat minhu, apabila dia termasuk kana yang dia bisa digunakan untuk mudzakkar ataupun muannas, lam tujma, maka tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Nah, contohnya adalah kata-kata yang dia berpola fa'ulun. Maka kata-kata yang berpola fa'ulun, dia bisa digunakan untuk mudzakkar, bisa digunakan untuk muannas, maka tidak dijadikan jamak mudzakkar salim. Contohnya adalah kata saburun. Ya, sabur artinya adalah penyabar. Orang yang sangat bersabar. Nah, contoh dalam kalimat Khalidun saburun. Ya, Khalid adalah orang yang penyabar. Bisa pula digunakan untuk muannas, Hindun saburun. Tidak saburatun tapi saburun. Nah, Hindun adalah seorang wanita yang penyabar. Maka itu adalah syarat yang jumlahnya 6 untuk wasf ataupun sifat yang bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Yang pertama adalah untuk mudzakkar berakal, kemudian tidak mengandung ta' marbutah, tidak termasuk dalam af'alu fa'la'u, kemudian tidak termasuk dalam fa'lanu fa'la, kemudian yang terakhir yang keenam adalah bukan kata-kata yang bisa digunakan untuk mudzakkar dan muannas. Fal mulhaqatul lati dzakaral musannifu, maka mulhaqat itu isim-isim yang disamakan statusnya baik dengan isim musanna ataupun jamak mudzakkar salim yang disebutkan oleh penulis di sini, yaitu disebutkan oleh Ibnu Hisham di sini, lam tatahaqqaq fiha hadhihi syurutu. Tidak terpenuhi syarat-syarat ini. Kama sa'ubayyinu insyaallah, sebagaimana yang nanti akan aku jelaskan insyaallah. Ya, ini belum masuk pembahasan inti, syarah dari perkataan Ibnu Hisham, ulu, kemudian isruna isrun dan saudari-saudarinya. Ini ada pendahuluan dari penasyarah. Nah, tentang jamak mudzakkar salim. Ya, kata-kata yang bisa dijadikan jamak mudzakkar salim ada 2 kategori alam dan kategori wasf. Kemudian syaratnya apa saja. Ini pendahuluan. Adapun untuk pembahasan ulu dan yang lainnya, kita akan bahas di pertemuan berikutnya saja insyaallah ta'ala. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini.
Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.